Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Amma ba'du. Sahabat pillah yang ana cintakan Allah, alhamdulillah hari ini kita akan bersilaturahmi. Hari ini kita akan menuntut ilmu. Hari ini kita sedang berusaha untuk menjadi seorang muslimah yang sholihah dan berakhlakul karimah. Hari ini kita sedang berusaha untuk menjadi seorang muslimah yang bermanfaat untuk umat. Maka hadirkan hatinya saat menuntut ilmu. Bersihkan diri kita dari berbagai penyakit hati, sombong, ujub, riya, hasad, dengki, bahagia melihat orang lain susah, susah melihat orang lain bahagia. Hapuskan hal tersebut dalam diri kita. Sebut nama Allah sebanyak-banyaknya dalam hati kita. Allah, Allah, Allah. Kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma tahhir arsilatana minal kidbi wa qulubana minan nifaqi wa ulumana wa a'malana minar riya'i wa absarana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Amin ya Allah. Sudah diharikan hatinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat pillah yang ana cintai karena Allah, yang ana hormati para penggerak dakwah, juga sahabat pillah yang ana cintai karena Allah, semoga Allah muliakan, semoga Allah istiqomahkan dalam menjalankan dakwahnya, juga menuntut ilmunya. Amin ya Allah. Dan semoga selalu ada dalam ridha Allah. Amin ya Rabb. Baik sahabat pillah, menjadi seorang wanita sholihah, apa yang harus kita miliki? Yang pertama tentunya adalah ketakwaan kepada Allah. Menaati apapun yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apapun yang Allah larang. Berbuat baik kepada semua orang. Memiliki akhlak yang mulia. Memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbaiki hubungan dengan sama manusia. Masya Allah. Siapa yang tidak menginginkan memiliki sebuah predikat sholihah? Tentu kita semua ingin menjadi seorang wanita sholihah. Semoga kita termasuk wanita-wanita sholihah. Amin ya Allah. Ketakwaan yang harus kita miliki, yang harus kita usahakan. Profesi apapun kita harus bertakwa kepada Allah. Karena itulah bekal yang paling utama. Watazawwadu, dan berbekallah. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Menaati apapun yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apapun yang Allah larang. Dan seorang wanita sholihah adalah yang terus memperbaiki akhlaknya dengan akhlak-akhlak mulia. Siapa contoh terbaik kita? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang masya Allah akhlaknya luar biasa. Beliau selalu berbuat baik kepada semua orang, bermuka manis, ramah, menahan diri untuk tidak marah, dermawan, dan menahan diri untuk tidak berbuat zolim kepada orang lain. Itulah Rasulullah, masya Allah. Rasulullah akhlaknya luar biasa banget, ramah. Jadi kalau misalkannya Rasulullah dipanggil ya Rasulullah, ya Muhammad, semuanya bergerak, ya Assalamualaikum. Manis, ramah sekali, nggak jutek. Itulah yang harus kita miliki untuk menjadi seorang wanita sholihah. Nggak jutek, ramah, nggak cuek, seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu,
yaitu yang selalu mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak mengingat Allah. Itulah Rasulullah SAW. Beliau adalah teladan untuk kita semua. Ramah, dermawan, gak pelit Rasulullah itu ya. Lalu beliau selalu menahan diri untuk tidak marah. Sahabat pilih, ketika ada orang yang tidak berbuat baik sama kita, terkadang kita pengen membalasnya kan? Atau mungkin kita juga bisa membalasnya lebih jahat dari apa yang orang jahat kepada kita. Misal seperti itu. Aku bukan berarti tidak bisa melawan kamu loh gitu. Aku juga bisa lebih jahat dari apa yang kamu lakukan kepadaku. Tapi yang aku takutkan, apakah Allah ridho ketika aku marah? Apakah Allah ridho ketika aku melakukan hal-hal yang tidak baik? Seperti itu. Jadi yang diutamakannya adalah Allah. Sahabat pilih, ada seorang pemuda yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikan aku nasihat. Berikan aku nasihat ya Rasulullah." Lalu Rasulullah bersabda, "Qala la taghdab, janganlah kamu marah." "Berikan aku nasihat lagi ya Rasulullah." Rasulullah bersabda lagi, "Qala la taghdab, janganlah kamu marah, janganlah kamu marah, janganlah kamu marah, jangan marah." Karena marah adalah pembakar keimanan, sahabat pilih. Kalau misalkannya amarah itu kita ikuti, maka tentu itu akan membuat keimanan kita menjadi turun, menjadi bermalas-malasan dalam beribadah kepada Allah. Maka tahanlah diri kita untuk tidak marah ya sahabat pilih ya. Berlindunglah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena amarah itu datangnya dari syaitan. Lalu ambillah air wudhu, atau berpindah posisi dari berdiri sambil duduk. Tahan ya Allah, sesungguhnya Engkau selalu melihat aku tidak ingin marah ya Allah. Bahwa amarah itu dari syaitan ya Allah. Jadikanlah syaitan sebagai musuh yang nyata untuk kita. Itulah wanita sholihah, harus menahan diri untuk tidak marah, dan menahan diri untuk tidak berbuat zalim kepada orang lain. Salah satunya apa? Menghina orang lain, julid sama orang, hasad, bahagia melihat orang lain susah, susah melihat orang lain bahagia. Itu yang harus kita jauhi, perbuatan tersebut. Kita harus bahagia ketika melihat orang lain mendapatkan sebuah kenikmatan ya. Karena itulah wanita sholihah. Tidak berbuat zalim atau melakukan hal-hal yang buruk yang bisa menyakiti orang lain. Rasulullah juga memiliki akhlak seperti itu. Contohlah akhlak Rasulullah seperti itu. Juga seorang wanita sholihah itu yang menaati suaminya. Bagi yang sudah menikah ya. Kalau belum menikah berarti menaati dan berbakti kepada orang tua. Selama suami dan orang tua kita tidak memerintahkan kepada sesuatu hal kemaksiatan. Bagi seorang istri yang dia melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan, masuklah kamu kepada pintu surga dari pintu manapun. Masya Allah. Itu seorang istri yang sholihah, yang taat kepada suaminya. Seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Bagi yang belum menikah, surganya masih di orang tua ya. Seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, maka kita harus memuliakan orang tua kita. Bagi seorang istri pun atau seorang suami, tetap harus berbuat baik kepada orang tua. Tetapi seorang istri surganya pada suami. Seperti itu sahabatku. Itulah seorang wanita sholihah. Selalu taat kepada Allah, menaati apapun yang Allah perintahkan, dan menjauhi segala apapun yang Allah larang. Menghiasi diri dengan akhlak terpuji seperti Rasulullah SAW. Bermuka manis, ramah, dermawan, menahan diri untuk tidak marah, dan menjauhi diri kita dari berbuat zalim kepada orang lain. Itu akhlak-akhlak mulia. Ingat, akhlak itu di atas ilmu. Jangan cuma punya ilmu aja ya sahabat ya.
dan terus menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu selama-lamanya tidak ada batasnya. Lalu menaati suami bagi seorang istri dan berbakti kepada kedua orang tua. Sahabat Pilah, itulah poin-poin penting yang harus kita miliki untuk menjadi seorang wanita solihah. Tentunya pembahasan ini akan sangat luas jika kita bahas lebih panjang lagi. Insya Allah kita akan bahas lagi di part-part selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pilah yang mau bertanya, silahkan bisa disampaikan di kolom komentar ya.